Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi wa mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita berjalan dengan begitu cepatnya. Seakan-akan baru kemarin kita bertemu di ruang siang, di ruang siar radio Syiar Tauhid ini. Seakan-akan baru saja kita bertemu membahas sebuah pembahasan yang sangat penting untuk agama kita. Ternyata malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pertemukan kita di ruang siar radio Syiar Tauhid 96,1 FM. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya waktu itu berjalan dengan begitu cepat. Dan waktu yang telah berjalan tersebut tidak akan pernah kembali kepada kita. Maka merupakan nikmat yang sangat besar dan agung adalah tatkala seorang hamba benar-benar memanfaatkan waktunya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah, memperbanyak amalan saleh, menghiasinya dengan zikrullah, qiraatul Quran dan sebagainya dari amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita waktu di malam yang mulia ini untuk kita saling memberikan nasihat, saling berbagi ilmu, saling menyampaikan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang harus selalu dan senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan muqaddimah, pendahuluan di dalam kitab yang dikarang oleh Syekhuna Al-Allamah Muhammad ibn Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala, yang beliau berikan judul dengan Inqadhul Muslimin min waswasati al-jinni wasyayatin, membebaskan, menyelamatkan kaum muslimin dari wiswas jin dan para syayatin. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa upaya menyelamatkan mereka dengan menjelaskan tipu daya syaitan ini merupakan tugas yang sangat mulia, tugas yang sangat agung.
Setiap ataupun masing-masing kita harus punya tanggung jawab di dalam permasalahan ini. Terkhusus kepala keluarga di dalam rumah. Setiap ayah ataupun ibu harus punya andil di dalam upaya untuk menyelamatkan putra-putri mereka dari jerat-jerat para jin dan syaitan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kekuatan bagi kita untuk senantiasa bisa menjalankan tugas yang sangat mulia ini. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa iblis dan bala tentaranya merupakan musuh yang abadi bagi manusia. Musuh yang sangat nyata bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Inna syaitana aduun lakum fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan merupakan musuh kalian. Maka jadikanlah syaitan tersebut sebagai musuh. Jangan kita jadikan syaitan itu sebagai kawan kita. Tentunya seseorang di dalam menghadapi musuh yang selalu dan senantiasa menyerangnya pada setiap saat, itu iblis dan bala tentaranya tersebut, seorang muslim ia harus mengenal tentang tipu daya syaitan itu. Ia harus tahu tentang iblis dan upaya yang akan terus mereka lakukan. Ia juga harus punya senjata untuk melawan iblis dan bala tentaranya tersebut yang setiap saat mereka menebarkan tipu daya mereka kepada Bani Adam, yang akhir dari tujuan dan maksud mereka itu adalah menjerumuskan Bani Adam ke dalam neraka Allah. Para pendengar Radio Syiar Tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam memahami dan mempelajari tentang iblis dan para syaitan serta makar-makar mereka tersebut, terkadang manusia ini mereka lebih condong kepada dongeng-dongeng, lebih condong kepada cerita-cerita tahayul yang tidak benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah tinggalkan kepada kita dua perkara, yaitu Al-Quran was Sunnah. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini merupakan satu-satunya al-masdar, sumber untuk kita mengenal musuh kita yang satu ini, para jin dan para syaitan. Untuk kemudian kita berupaya untuk menyelamatkan diri kita dari tipu daya mereka. Dan ini yang kita saksikan hari ini. Manusia justru mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Padahal di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi SAW sudah sangat lengkap penjelasannya. Sudah sangat mencakup penjabarannya dari Nabi SAW tentang upaya musuh kita yang satu ini untuk menjerumuskan Bani Adam ke dalam neraka. Namun kita masih mendapati sekian banyak muslimin
Justru mereka lebih percaya terhadap tahayul. Tahayul lebih percaya kepada dongeng-dongeng ataupun cerita-cerita yang tidak benar, yang tidak jelas sumbernya. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala mengatakan, Al-Quran was sunnah al-masdarani al-wahidani li ma'rifatil jinni wa syayatin najatan minhum. Beliau memberikan jalan keluar bagi kita untuk mengenal musuh kita yang satu ini, al-jin wa syayatin, supaya kita bisa selamat dari mereka. Beliau membuka wawasan kita bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan satu-satunya sumber untuk kita mengenal tipu daya jin dan para syayatin, untuk kemudian kita bisa selamat dari mereka itu. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan, laqad kathurat al-aqawil al-batilah wa nasajat al-asatir al-mumawwihah anil jinni wa syayatin mimma adda dhalika ila al-jahlin azim bi ahwalil jinni wa syayatin. Faja'a al-Quranul Karim was sunnah al-mutahharah as-sahihah bibayani ahwalihim ka khalqihim wa sifatihim wa a'malihim wa syu'unihim, fasarat ma'rifatul jinni wa syayatin mutakamilatan fil Quran was sunnah fala ma'rifata lahuma min ghairihima tutlab. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, sungguh telah banyak ucapan-ucapan yang batil, cerita-cerita yang itu merupakan dongeng anil jinni wa syayatin, tentang jin dan para syayatin. Dan ini sering sekali kita dengar dari kebanyakan ataupun keumuman masyarakat. Sifat jin seperti ini, perbuatan mereka seperti ini, seperti ini. Padahal itu merupakan ucapan-ucapan yang batilah, merupakan dongeng-dongeng yang sekedar berlalu di tengah-tengah masyarakat muslimin. Mimma adda dzalika ila jahlin azim, yang itu semuanya bisa mengantarkan, mengarahkan seseorang kepada kejahilan yang sangat besar tentang keadaan jin dan para syayatin. Semakin masyarakat percaya kepada tahayul tersebut, semakin kaum muslimin condong kepada cerita-cerita yang batil, dongeng-dongeng yang batil tentang jin dan para syayatin tersebut. Justru ini semuanya akan membawa seseorang ke dalam kejahilan yang sangat besar tentang keadaan mereka. Sehingga ini merupakan kesalahan yang sangat besar, merupakan kekeliruan yang sangat besar yang hari ini ada di tengah-tengah muslimin. Justru yang mereka harus jadikan sandaran untuk mengetahui keadaan musuh mereka yang satu ini adalah Al-Quran wa Sunnah. Sehingga beliau mengatakan, Faja'a al-Quranul Karim wa sunnah al-mutahharah as-sahihah. Maka datanglah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang suci dan sahih, bibayani ahwalihim, dan menjelaskan keadaan mereka, keadaan jin dan para syayatin. Ka khalqihim, seperti penciptaan mereka seperti apa, ada di dalam Al-Quran wa Sunnah. Wa sifatihim, dan sifat-sifat mereka juga ada di dalam Al-Quran dan Sunnah.
wa a'malihim wa syu'unihim, amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, usaha-usaha mereka, ya. Semuanya itu sudah lengkap di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga di sini kita menghimbau, saya menghimbau diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin secara umum, kalau kita ingin tahu, dan kita harus tahu sebenarnya tentang siapa musuh-musuh kita tersebut, apa pekerjaan mereka, apa sifat mereka. Kalau kita ingin mengetahui ini semuanya, hendaknya kita kembali kepada sumber yang benar, itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan, fasarat ma'rifatul jinni wasyayatin mutakamilatan fil Qur'ani was sunnah. Wala ma'rifata lahuma min ghairihima tutlab. Beliau mengatakan, sehingga dengan kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada Al-Quran was sunnah, pengetahuan seseorang tentang keadaan musuh mereka yang satu ini, al-jinn wasyayatin, itu menjadi sempurna, menjadi matang dan sempurna sekali. Sehingga kalau ia ingin berhindar dan selamat darinya, tidak tanggung-tanggung. Dia tahu seperti apa para jin dan syayatin tersebut, seperti apa makar mereka, seperti apa tipu daya mereka. Dia rujuk, dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka pengetahuannya tersebut akan menjadi pengetahuan yang sangat sempurna. Dan beliau mengatakan tidak ada pengetahuan tentang jin dan para syayatin yang dicari dari selain dari yang lebih lengkap didapati ataupun didapati selain dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Tidak ada selain Al-Quran dan Sunnah. Wa ala hadha fa kullu ma yuqal 'anil jinni wasyayatin la yuqbal illa ba'da irdihi 'ala syariah al-islamiyah, fa in qabilathu qubila wa illa ruddah. Maka dari itu beliau mengatakan, oleh karena itu setiap apa yang dikatakan, setiap sesuatu yang dikatakan tentang jin dan para syayatin yang sampai kepada kita, khabar-khabar keadaan mereka, perbuatan mereka, bentuk asli mereka tersebut, semuanya itu tidak bisa diterima kecuali setelah diukur dengan Al-Quran was Sunnah, Al-Syariah Al-Islamiyah. Kecuali ketika telah ditimbang dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Kalau sesuai dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah, maka diterima berita-berita tersebut. Dan sebaliknya, kalau tidak sesuai, maka ditolak. Ya. Kalau tidak sesuai berarti harus ditolak. Tidak ada kepentingan sedikit pun bagi kita untuk mengambil apa yang datang dari kabar-kabar tersebut. Tidak ada. Karena para ulama mengatakan bahwa Al-Quran was Sunnah merupakan satu-satunya sumber bagi seorang muslim untuk mengetahui musuh mereka yang satu ini, al-jin wasyayatin. Ya. Nah sekarang para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan tadi bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah satu-satunya sumber untuk kita mengetahui keadaan mereka itu, musuh kita yang satu ini. Apa tujuan kita mengenal dan mengetahui tentang mereka itu? Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, wal maqsud minal ilmi syar'i bil jinni bi ahwalihi wa ahwalihim
al-qudrah ala muharabatihim ala basirah wal intisar alaihim biidnillah. Faman jahila syarr sauba alaihi ay yabta'ida anhu fadlan an yuharibahu. Beliau mengatakan, maksud dan tujuan kita mengenal keadaan mereka. Maksud dan tujuan kita mengetahui keadaan musuh kita yang satu ini dari kalangan jin dan para syayatin, tujuannya adalah al-qudrah ala muharabatihim. Supaya kita ini memiliki kekuatan, kemampuan untuk memerangi mereka ala basirah, di atas bimbingan ilmu basirah. Bukan dengan kejahilan. Supaya kita ini benar-benar bisa melawan mereka. Kita lawan mereka tersebut, kita perangi mereka tersebut dengan ilmu syar'i. Bukan dengan kejahilan, bukan dengan prasangka dan praduga. Ya. Kita banyak melihat kaum muslimin karena jahil tentang keadaan ini, akhirnya yang mereka datangi adalah untuk melawan para jin dan syaitan adalah para kahin, para dukun yang mereka juga meminta pertolongan kepada jin dan para syaitan. Na'udzubillah. Sehingga timbullah dan terjadilah kesyirikan di tengah-tengah muslimin. Dan ini yang paling berbahaya. Wal intisar alaihim biiznillah. Tujuannya adalah untuk memerangi mereka. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan, faman jahila syarr, barang siapa jahil, bodoh terhadap sebuah kejelekan, sauba alaihi an yatta'ida anhu, maka akan berat bagi orang tersebut untuk menjauhi kejelekan tersebut. Fadlan an ayyuharibahu, terlebih lagi ia memeranginya. Bagaimana ia akan bisa menjauhkan dirinya dari sebuah kejelekan, lari dari musuh tersebut, ataupun bisa melawan mereka dalam keadaan dia bodoh, dia tidak faham, dia tidak mengerti. Apalagi dia ingin memerangi musuh yang satu ini. Tidak punya senjata yang lengkap, tidak punya bekal untuk melawan musuh yang satu ini, yang tidak nampak dengan mata kita. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Menjauhinya saja terkadang agak berat bagi kita, apalagi melawannya, memerangi mereka. Makanya mau tidak mau kita harus kembali kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mempelajari Al-Quran dan sunnah tentang ahwal, keadaan jin dan para syaitan, kita akan memiliki senjata yang kuat. Kita sudah punya persiapan yang matang untuk melawan mereka itu. Jangan sampai kita jahil tentang masalah ini. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, araftu syarra la li syarri, walakin litawaqqihi. Aku mengenal tentang kejelekan-kejelekan, bukan berarti tujuannya adalah untuk menjalankan dan mengamalkan kejelekan tersebut. Bukan untuk itu. Walakin litawaqqihi, akan tetapi tujuannya adalah supaya terselamatkan, terjauhkan, terhindari dari kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengenal kejelekan-kejelekan, dikhawatirkan orang tersebut akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Nah, ini poin yang pertama yang dibahas oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau setelah beliau menyebutkan Al-Muqaddimah. Beliau memberikan gambaran kepada kaum muslimin. Beliau memberikan pedoman kepada kaum muslimin bahwa sumber yang kuat, sumber yang akurat untuk seseorang mengenal keadaan jin dan para syaitan adalah Al-Quran was Sunnah. Maka dari itu kita hindari, seharusnya kita hindari tahayul-tahayul, kita hindari dongeng-dongeng yang
tidak tahu dari mana sumbernya tersebut. Ucapan-ucapan yang batilah tentang jin seperti ini, seperti ini. Syaitan itu sifatnya begini dan begini. Yang beritanya tersebut tidak jelas. Terkadang semakin kita tahu berita yang tidak jelas tersebut, terkadang menambah rasa takut kepada para syaitan itu. Na'udzubillah. Padahal ini adalah sebuah perkara yang sangat berbahaya bagi seorang muslim. Dia takut terhadap para jin dan para syaitan. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Mereka itu adalah musuh bagi muslimin. Musuh yang abadi. Bagaimana bisa kita melawan mereka dalam keadaan kita sudah menanamkan rasa takut kepada musuh-musuh kita tersebut? Ya. Makanya dari itu, kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Syiar Tauhid yang saya muliakan, hendaknya kita ini kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah kita terima tentang keadaan para jin dan syaitan. Dan sesuatu yang tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, hendaknya kita tinggalkan dan tidak ada hajat sedikit pun bagi kita untuk mendengar ataupun kita masukkan hal-hal tersebut ke dalam hati kita. Ini pun yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan beliau sebenarnya ingin mendidik kita di dalam segala aspek agama kita, bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah salah satunya sumber. Satu-satu sumber. Tidak ada yang lainnya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana telah difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Nah, kalau kita sudah kenal dan telah mengetahui hal ini, baru beliau hafizahullah ta'ala berpindah kepada poin yang kedua. Bab yang kedua di dalam kitab beliau Inqadhul Muslimin min Waswasatil Jin Wasyayatin. Beliau sebutkan pada bab yang kedua, tama'un asyaitan fi Adam wa dzurriyyati. Keinginan besar para syaitan, bala tentara iblis, untuk menjerumuskan Adam dan anak keturunannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rawal Imam Muslim rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab sahih beliau nomor hadis 2611. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma sawwara Allahu Adama fil jannah tarakahu ma syaa Allah an yatrukah faja'ala iblis yatifu bihi yanzur mahu falamma ra'ahu ajwaf arafa annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala tinggalkan setelah diciptakan. Kemudian mulailah iblis berputar mengelilingi Adam, makhluk yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanzur mahu, ia ingin melihat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut. Ya. Tatkala iblis melihat ke arah Adam, makhluk yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah makhluk la yatamalak,
Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan kalimat la yatamalaku maksudnya adalah la yamliku daf'al waswasah anhu wa la yataqawwa ba'duhu bi ba'd wa la yakunu lahu quwwah wa thabat bal yakunu mutazalzil al-amri mutaghayyir hal muttarib al-qalb. Maksudnya adalah iblis tahu persis keadaan manusia yang diciptakan tersebut. Manusia tersebut tidak memiliki kemampuan yang besar untuk menolak wiswas para syayatin, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu tidak cukup kuat, tidak punya kekuatan dan kekokohan. Bahkan sifat manusia tersebut adalah mutazalzil al-amr, goncang keadaannya, sering berubah-ubah keadaannya, dan goncang pula ucapan-ucapan mereka tersebut. Sehingga tatkala iblis mengetahui hal yang seperti ini, keadaan manusia, dan ini yang kita rasakan pada diri-diri kita, dan harus diakui oleh kaum muslimin seluruhnya, begitu mudah manusia ini digoda oleh para syaitan, bala tentara iblis. Begitu mudah. Dengan syahwat wa syahwat, dengan syubuhat wa syahwat mereka yang ditebarkan di setiap hari, siang dan malam, pagi dan petang, terus menerus. Dan iblis sangat cukup bekal bagi ia untuk menyerang manusia. Maka dari itu kita ini harus faham, harus benar mengetahui, harus kokoh keilmuan kita. Dan kita harus benar-benar mempersiapkan diri-diri kita untuk melawan musuh yang satu ini. Karena mereka tahu keadaan kita. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Mereka tahu bahwa manusia itu punya kelemahan. Manusia nggak mampu untuk menolak sebuah wiswas. Tidak cukup kuat mereka. Tidak punya kekuatan yang cukup. Tidak punya kekokohan kecuali orang-orang yang diberikan kekokohan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keadaan mereka itu adalah goncang, ibtirat. Maka dari itu banyak hal yang harus kita persiapkan untuk melawan wiswas para syaitan ini, yang nanti Syekh hafizahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang apa saja yang harus kita lakukan, apa saja senjata yang harus kita berbekal dengannya untuk melawan tipu daya para syaitan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin malam hari ini kita cuma bisa membaca 2 poin saja, 2 bab dari penjelasan Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala. Dan insyaAllah bab-bab yang berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Sampai di sini semoga apa yang kita kaji di malam hari ini ada faedah dan manfaat, terutama untuk saya pribadi, kemudian seluruh pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.